Selamat pagi sahabat Kata Data, bagaimana kabarnya pagi ini? Semoga selalu sehat ya dan selalu mematuhi protokol kesehatan 3M di dalam kondisi pandemi seperti ini. Nama saya Mulia Amri dan senang sekali saya bisa menemani teman-teman semua dalam rangkaian acara Indonesia Data and Economy Conference atau ID Kata Data 2021 yang bertema Reimagining the Future of Indonesia. Pada pagi ini saya akan memandu khusus sesi ketujuh dengan tema Accelerate and Equalize Digital Transformation in Indonesia. Kata Data menyelenggarakan Ide Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang menyuguhkan berbagai diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 Maret hingga 25 Maret 2021. Acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ German Co-op International Cooperation, BNI, Link Aja, dan acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta media partner Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga NET. Dan penyelenggaraan Ide Kata Data 2021 di hari kedua ini disponsori oleh East Ventures. Tayangan ini dapat Anda saksikan via Zoom webinar dan juga Facebook Kata Data Indonesia, Instagram Kata Data Co.id, YouTube Kata Data Indonesia, dan website katadata.co.id. Diskusi ini berlangsung secara bilingual, jadi silahkan bagi Anda yang ingin mendengarkan dalam bahasa Inggris untuk mengaktifkan fitur interpretation di aplikasi Zoom Anda, lalu klik English. Saya beri pengantar dulu sedikit. Laporan Economy Southeast Asia 2020 yang diterbitkan Google, Temasek, dan Bain menyebutkan bahwa nilai ekonomi digital di Asia Tenggara di tahun 2020 melonjak hingga mencapai 105 miliar US dollars. Ini terutama dimotori oleh kemajuan ekonomi digital di Indonesia dan Vietnam yang pertumbuhan ekonomi digitalnya mencapai 2 digit. Dan ini terjadi di masa pandemi saat sektor-sektor lain banyak mengalami tekanan. Indonesia juga menjadi pasar terbesar digital di Asia Tenggara dengan nilai ekonomi digital kita sebesar 44 miliar US dollars dan diperkirakan di tahun 2025 nilai ini akan melonjak hingga 3 kali lipat. Nah, apa yang terjadi di Indonesia ini sangat menarik. Tapi untuk negara sebesar Indonesia, tidak cukup kita hanya mengetahui apa yang terjadi di level negara saja. Jumlah penduduk Indonesia 8,5 kali lebih besar daripada Malaysia dan 3 kali lebih besar daripada Thailand maupun Inggris. Dan bentang negara Indonesia pun juga sangat luas, setara dengan jarak dari London sampai Istanbul. Nah, daya saing digital Indonesia yang tadi disebut tidak lepas dari kondisi yang terjadi di masing-masing daerah di Indonesia sendiri. Nah, kalau kita lihat lebih dalam, daerah mana di Indonesia yang menjadi motor bagi peningkatan daya saing digital Indonesia, sehingga kita proyeksikan bisa bersaing dengan hubs digital terkemuka lainnya di Asia. Tapi di sisi lain, daerah-daerah mana di Indonesia yang masih perlu dibantu agar tidak tertinggal dalam hal ekonomi digital. Untuk membahas itu, kita sudah terhubung secara virtual dengan narasumber kita pada pagi ini, yaitu Bapak Wilson Chuacha, co-founder dan managing partner dari East Ventures. Apa kabar Pak Wilson? Selamat pagi. Pagi, Pak Muli. Ya, terima kasih Wilson ya udah berkenan join di acara Kata Data Ide 2021. Baik sahabat Kata Data, sebelum kita masuk ke sesi diskusi, mari bersama-sama kita simak paparan dari Bapak Wilson Chuacha selaku co-founder dan CEO East Ventures. Silakan Wilson, waktu saya berikan untuk menyampaikan paparannya tentang topik yang sangat menarik ini. Oke, thank you ya semuanya. Selamat pagi. Mungkin deck-nya bisa ditampilkan. Jadi East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 ini adalah
laporan kedua, hasil research East Ventures dan Kata Data bersama-sama mengerjakannya. Tujuannya adalah agar kita bisa mengetahui dengan pasti dan jelas seperti apa pemetaan, distribusi penggunaan digital, baik input maupun output di seluruh Indonesia. Karena dengan kita mengetahui dan memetakan semua potensi digital tersebut, kita bisa dengan lebih tepat sasaran melakukan aktivitas digital. Next. Nama saya Wilson Cuaca, co-founder dan managing partner East Ventures. Jadi untuk perkenalan, East Ventures sudah melakukan investasi di Indonesia sejak tahun 2009 dan kita sudah investasi di banyak startup, hampir 200, dan beberapa juga mungkin sudah pernah menggunakan app-nya khusus untuk aplikasi-aplikasi yang berkaitan dengan consumer. Tapi terlepas dari consumer yang biasa berinteraksi dengan user langsung, kita juga melakukan banyak investasi digital di produk-produk B2B, software as a service, yang berkaitan dengan sustainable, berkaitan dengan healthcare, education, dan sebagainya. Next. Dalam rangka untuk memetakan Digital Competitiveness Index ini, kita bukan hanya mengambil dan mengolah data yang ada di lapangan, tapi kita juga berbicara dengan berbagai narasumber, sehingga kita bisa memberikan gambaran dan paparan yang komplit, 360 derajat, mulai dari data yang di lapangan, sampai ke seperti apa sih regulasi atau action ataupun aktivitas yang dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi digital, mulai dari pejabat pemerintah, regulator, pemimpin-pemimpin korporasi, dan tentunya juga pemimpin-pemimpin dari startup. Next. Jadi ini hal yang paling penting. Dari sisi pandemi saat ini, dampak dari COVID ini benar-benar seperti pisau yang bisa bermata dua. Ada yang tumbuh secara negatif, dan ini kita bisa lihat dari aktivitas sehari-hari kita yang berkaitan dengan high touch, artinya yang banyak interaksi fisikalnya, berkaitan dengan transportasi, contohnya, dan terjadi penurunan penggunaan transportasi online maupun offline, karena social distancing, jaga jarak, juga PSBB, dan juga khususnya untuk sektor seperti travel, wisatawan, semua wisatawan mancanegara berkurang secara drastis, hampir 90%. Orang juga di awal-awal pandemi itu tidak banyak berlibur, tidak banyak bertamasya, dan ini memberikan dampak yang sangat-sangat negatif yang tidak pernah kita alami sebelumnya selama kita membangun ekosistem digital. Tapi ada juga hal-hal positif yang terjadi, dan akibat dari COVID ini terjadi daya adopsi digital yang sangat signifikan. Karena pada saat terjadi social distancing, pada saat semua tidak bisa berinteraksi, satu-satunya cara untuk berinteraksi itu adalah berinteraksi melalui digital product, menggunakan mobile phone, for example, menggunakan handphone. Dan dengan adanya PSBB, semua orang itu berada di dalam rumah masing-masing, otomatis the way to interact keluar itu hanya menggunakan produk-produk digital. Jadi kita bisa melihat terjadi akselerasi dan pertumbuhan positif di beberapa sektor, mulai dari infrastruktur digital seperti penggunaan pulsa yang lebih banyak, penggunaan waktu online yang jauh lebih lama, dari sisi transaksi online, e-commerce itu bertambah pesat jumlah penggunanya. Orang yang pertama kali bertransaksi online digital di Indonesia itu terjadi akselerasi hampir 3 tahun lebih cepat. Pada saat yang sama, bisnis-bisnis yang tidak bisa membuka outlet atau tidak bisa membuka tokonya dipaksa untuk pindah ke digital untuk bertahan. Dan ini mengakibatkan terjadi akselerasi pertambahan penjual di marketplace seperti Tokopedia. Anak-anak yang harus tinggal di rumah dan karena sekolah ditutup tidak bisa bertatap muka, terpaksa harus menggunakan online learning. Kita melihat sistem edukasi
dipaksa untuk berubah juga dan mengadopsi situasi ini. Next. Jadi berdasarkan apa yang terjadi akibat dari pandemi ini, tim dari EVDCI melakukan pemetaan dan berusaha membandingkan apa yang terjadi tahun lalu dibandingkan dengan tahun ini. Seperti apakah perubahan ini? Di tahun lalu, angka tengah atau median dari skor DCI itu 27,9. 27,9 itu artinya terjadi ketimpangan. Ideal dari pemerataan itu adalah mediannya harus di 50. Jadi kalau semakin kecil ataupun semakin besar itu tidak bagus, harus berada di median. Dan kalau kita bandingkan dengan tahun ini, next. Sebenarnya median dari skor EVDCI itu bertambah, artinya semakin merata. Dan kita bisa melihat di beberapa tempat adopsi digital itu membaik. Ketimpangan antara skor yang tinggi dan yang rendah itu menipis, artinya terjadi keseimbangan. Dan kita menarik kesimpulan bahwa terjadi pemerataan digital di Indonesia selama pandemi ini karena akselerasi dari adopsi digital yang dipaksa ke semua orang untuk menggunakannya. Next. Nah, ini juga tercermin dari skor dari setiap komponen yang kita hitung. Contohnya, infrastruktur yang semakin membaik. Pengeluaran TIC yang semakin tinggi. Kenapa? Tentunya karena mereka harus menggunakan digital product. Jadi terjadi pembelian pulsa, pembelian data, pembelian device, dan semua ini terjadi di tengah-tengah pandemi ini selama kurang lebih setahun ini. Next. Tapi tentunya ketimpangan masih ada. Jadi kita bisa melihat bahwa dari top 10 yang terdepan, skor EVDCI, hampir semua kawasan di Indonesia dari kelima pulau besar itu terwakilkan, kecuali Maluku dan Papua. Dan untuk yang paling rendah, 10, hampir semuanya terwakilkan kecuali Jawa. Jadi kita melihat memang Jawa dan di luar Jawa itu terjadi ketimpangan. Tapi ada beberapa daerah yang terjadi akselerasi dan pemerataan digital yang sangat cepat. Dua yang tiba-tiba muncul ke dalam 10 besar itu adalah Bali dan Kepulauan Riau. Jadi kita coba masuk lagi lebih dalam. Kenapa Bali tiba-tiba terjadi pemerataan digital, adopsi digital yang membaik? Adopsi digital di Bali itu termasuk tinggi sekali dan infrastruktur digital yang dibangun sangat memadai. Itu juga didorong oleh karena pengguna digital di Bali itu tinggi, adopsinya tinggi, dan juga banyak sekali sekarang orang-orang yang kerja di Bali. Karena kalau misalnya harus work from home itu kan nggak harus benar-benar di rumah, bisa juga work from Bali, contohnya. Tapi terlepas dari itu, selama setahun ini, pembangunan infrastruktur digital dan adopsi layanan digital di Bali itu tinggi, karena penggunanya juga termasuk influence user yang sangat baik. Affluence user yang baik. Daerah kedua yang terjadi peningkatan penggunaan digital itu adalah Kepulauan Riau. Dan pada saat kita masuk lebih dalam, melihat lebih detail, apa sih yang terjadi di Riau? Ternyata Riau, Kepulauan Riau yang dekat dengan Singapura, itu terjadi kolaborasi. Jadi di Batam itu dibangun satu kawasan yang bernama Nongsa Digital Park, di mana talent-talent digital yang ada di Indonesia bisa dipakai untuk membantu perusahaan-perusahaan yang di Singapura yang secara jarak itu tidak terlalu jauh, cukup naik ferry udah sampai. Tapi dengan cost structure, lifestyle, dan lokasi yang berada di Indonesia. Jadi di sini terjadi kolaborasi antara supply dan demand. Supply-nya disediakan oleh Indonesia, demand-nya diambil dari Singapura. Pemerintah Kepulauan Riau, Indonesia dan Singapura, kedua pemerintah bekerja sama membuat digital park ini bersama dengan sektor swasta, Sinar Masland. Dan ternyata digital hub seperti ini meningkatkan
penggunaan digital di masyarakat sekitarnya. Dan otomatis adopsi dan penggunaan itu terjadi yang disebut dengan snowballing effect. Dan itu membuat indeks dari Kepulauan Riau itu naik menuju ke top 10. Next. Dan kalau kita lihat lagi dari sisi yang berbeda, perspektif yang berbeda, di sini kita membandingkan antara skor input dan skor output. Jadi yang sticknya itu panjang, ada kotak di ujung atas dan lingkaran di bawah, itu artinya inputnya lebih besar dari output. Semakin tinggi sticknya, batangnya tersebut, artinya terjadi ketimpangan antara input dan output. Ideally itu harusnya lebih rendah. Kita ambil contoh Jawa Barat. Jawa Barat itu berada posisi inputnya tinggi, nomor 2 dari Jakarta. Artinya banyak sekali digital talent di Jawa Barat. Tapi outputnya lumayan rendah tuh, hampir menuju ke skor 40. Artinya outputnya tidak sebanding dengan inputnya. Salah satu yang membuat hal ini terjadi adalah eksodus dari digital talent dari Jawa Barat ke Jakarta contohnya. Kenapa? Mungkin setelah mereka selesai belajar, mereka itu pindah ke Jakarta. Dan ini membuat gap. Yang kedua juga kita lihat contohnya di Jawa Tengah. Hal yang sama terjadi, tapi ini lebih balance karena skornya berada di median. Jadi dengan adanya pemetaan seperti ini, kita bisa tahu sebenarnya input itu berada di mana. Input itu termasuk digital talent, education, spending, dan output itu adalah daya saing, daya produksi yang dihasilkan oleh produk-produk digital. Pemetaan ini akan memberikan kemampuan agar kita tahu di setiap provinsi itu apa saja yang perlu kita tingkatkan. Next. Nah, ini contoh-contoh dari beberapa gubernur yang kita interview, karena kita melihat mereka mengerjakannya dengan baik, karena skor dari input maupun outputnya lumayan tinggi, ataupun misalnya Jawa Tengah yang lumayan balance. Dan pada saat di interview, dan ternyata memang mereka memiliki policy-policy yang mendukung penggunaan digital yang sangat baik. Jadi di Jawa Barat ada Smart City, Smart Village, dan juga ada Jabar Digital Services, sehingga terjadi banyak adopsi penggunaan digital di Jawa Barat. Sama seperti di Jawa Tengah, terjadi akselerasi untuk mendorong bagaimana UMKM itu bisa masuk ke digital ecosystem melalui marketplace, pelatihan, promosi, QC, e-katalog. Pak Ridwan Kamil dan Pak Ganjar Pranowo melakukan banyak hal di sektor digital. Hal-hal tersebutlah yang mendorong kenapa indeks mereka bisa menjadi jauh lebih tinggi dibanding daerah lain. Next. Dan kalau kita lihat secara nasional, setiap inisiatif dari menteri ternyata selalu berkaitan dan membantu di sektor digital. Mulai dari Pak Erlangga, Pak Luhut, Ibu Sri, mereka memberikan anggaran yang cukup sehingga mendorong agar terjadinya peningkatan, contohnya vokasi training untuk sektor-sektor tertentu di area digital. Dan juga pemulihan sektor wisata dan ekonomi kreatif juga didorong untuk menggunakan teknologi dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pak Sandi. Dari sisi Pak Bahlil sendiri, investor-investor digital tentunya melihat Indonesia sebagai potensi yang sangat besar sekali. Mungkin mereka menggunakan Indonesia sebagai potensi market yang besar, tapi tergantung dari kita. Kita bisa mengambil investasi besar tersebut dan juga harus mengambil knowledge tersebut sehingga kita bisa mentranslate knowledge dari luar tersebut menjadi local knowledge. Next. Nah, ini beberapa contoh lagi sektor digital yang sangat melesat di tengah-tengah masa pandemi ini. Jadi kalau dari sisi e-commerce kita bisa melihat Tokopedia terjadi penambahan signifikan di merchant, juga terjadi penambahan signifikan di first time user. Contoh e-commerce lain Sosiola, mereka menggunakan waktu ini untuk melakukan ekspansi lebih besar, jadi mulai dari online
retail, dan mereka juga masuk ke dalam retail networks di 24 kota selama pandemi ini. Dan untuk membuat brand Indonesia itu bisa dibawa ke panggung yang lebih besar, ke regional dan global, Sosiola juga melakukan ekspansi ke Vietnam. Sehingga brand-brand lokal yang menggunakan platform Sosiola untuk menjual ke masyarakat, untuk menjual produknya ke masyarakat Indonesia, sekarang juga bisa mengakses melalui Sosiola untuk berjualan ke pasar Vietnam contohnya. Ruang Guru, EdTech, Education Technology Platform, salah satu contoh yang juga terjadi akselerasi. Dan mereka juga melakukan inovasi pada saat sekolah itu ditutup, mereka melakukan sekolah online. Tim Ruang Guru bergerak cepat, dalam waktu kurang dari seminggu, mereka mempersiapkan semua bahan-bahan, mulai dari kindergarten sampai umur 12, menyediakan materi-materi yang tersedia di dalam 18 kanal sekolah online Ruang Guru yang dimulai dari yang dilakukan setiap pagi sampai siang, gratis untuk siswa kelas SD sampai SMA. Di sisi fintech, contohnya Stockbits, investor retail itu tiba-tiba melakukan banyak sekali transaksi selama pandemi ini. Tentunya itu berkaitan dengan pasar saham yang sedang melonjak tinggi, dan juga tentunya orang yang punya semakin banyak waktu untuk melakukan investasi saham. Jadi ini terjadi beberapa akselerasi di e-commerce, edtech, fintech, dan tentunya healthcare. Karena masalah ini adalah masalah kesehatan. Dua dari startup Ace Ventures, Nusantics dan Nala Genetic, melakukan repurpose dari capability mereka. Nusantic yang dulunya membuat kosmetik, selama masa pandemi ini menggunakan kemampuan yang sama untuk melakukan PCR test kit pertama yang didesain di Indonesia dan diproduksi di Indonesia, menggunakan local virus strain. Dan ini bekerja sama dengan Bio Farma untuk melakukan produksi, dan kita memiliki PCR test kit pertama untuk Indonesia dari Indonesia. Nala Genetics dengan kemampuan mereka yang mengerti struktur pembangunan labs untuk analisa virus, mereka membuat standar protokol sehingga mereka bisa membantu lab-lab yang belum mencapai standar biosafety level BSL 2+, itu bisa di-convert sehingga bisa menangani virus corona tersebut. Jadi e-commerce, edtech, fintech, healthtech itu menjadi lokomotif di depan. Terjadi akselerasi. Di belakangnya, gerbong yang lain ikut. Contohnya distribution dan logistik. Jadi contohnya untuk first mile dan mid mile solution, Ware6, itu mereka melakukan ekspansi untuk bisa lebih mensupport lonjakan dari traffic e-commerce yang ada dengan membangun armada truk yang lebih besar. Pada saat ini mereka hampir memiliki 40.000 armada truk dan juga gudang yang berada di hampir 200 kota. Pada saat semua orang di lockdown, terjadi juga apa yang kita sebut dengan hyperlocal transaction. Dan ini Warung Pintar, salah satu startup dari Ace Ventures yang fokus ke hyperlocal transaction, khususnya UKM-UKM kecil seperti warung, mereka melakukan ekspansi juga dan berusaha memberikan pelayanan yang terbaik untuk warung-warung sehingga warung-warung itu bisa bertahan di masa pandemi. Dan tentunya itu dibantu dengan startup lain, contohnya seperti Avotix, yang bisa melakukan tracking dari produk-produk yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi kita bisa melihat sebenarnya banyak sekali produk-produk digital yang selama pandemi ini tiba-tiba terjadi akselerasi. Hal yang bisa kita kerjakan selama setahun, itu bisa diakselerasi lebih cepat sampai 3 tahun. Angka-angkanya melesat dengan tinggi. Next. Nah, jadi kesimpulannya dari report dan research yang kita lakukan ini ada 3. Yang pertama itu adalah daya saing digital di Indonesia itu semakin merata, karena kita bisa melihat skornya itu membaik. Dan itu terjemahkan ke daya saing digital antar provinsi pun semakin merata, karena skornya mereka juga membaik. Tapi sayangnya masih banyak gap yang kita bisa fill. Penggunaan teknologi untuk ekonomi digital itu masih belum optimal. Masih banyak sekali yang kita bisa lakukan. Dan banyak service digital yang bisa kita bangun. Next.
Jadi ini analogi yang digunakan oleh East Ventures dalam menjelaskan apa yang sedang terjadi di Indonesia. Kalau tidak ada virus, ekonomi digital Indonesia itu harusnya bergerak maju dengan cepat. Tapi gara-gara virus ini, kita itu ketahan. Tapi kita ketahan tidak artinya kita mundur. Kita ketahan itu seperti ketapel yang ditarik ke belakang. Jadi bisa dilihat di gambar tersebut, virusnya itu menarik bola itu digital ekonomi Indonesia itu ke belakang. Tapi pada saat digital ekonomi Indonesia itu ketarik ke belakang, sebenarnya semua pelaku ekonomi di Indonesia dan market dari ekonomi digital Indonesia itu membaik. Kita membangun capability, internet penetration itu bertambah tinggi sampai hampir 74% sekarang dibandingkan dengan penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia populasinya yang nomor 4 terbesar di dunia. Startup semua berespon dan mengadopsi situasi sekarang, masa pandemi ini. Digital infrastruktur itu dibangun dan semakin merata. Jadi ini menjadi potensi yang ketahan. Begitu virusnya itu diberikan vaksin, itu di belakang ada jarumnya tuh, bola ini akan lepas dan ini akan terbang menuju ke target kita, zaman keemasan digital Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Indonesia itu analoginya seperti ketapel yang sedang ditahan. Sebentar lagi ini akan melesat dengan cepat ke depan. Next. Dan semua ini bisa kita petakan dan kita bisa baca di dalam Research East Ventures, Digital Competitiveness Index 2021 atau kita singkat dengan EVDCI yang bisa langsung di-download di URL yang sudah tertera, is.vc/dci. Terima kasih. Terima kasih Wilson untuk paparannya. Menarik sekali ya melihat kiprah dan strategi berbagai perusahaan digital Indonesia sebagaimana disampaikan tadi, dan ternyata sangat membanggakan, bukan hanya besar di Indonesia tapi juga sudah merambah ke dunia internasional, membawa nama Indonesia dan membawa brand Indonesia ke dunia internasional. Ini menurut saya suatu hal yang membanggakan di tengah kondisi seperti ini. Indonesia itu sebetulnya punya daya saing di level internasional yang mungkin selama ini kita masih mencari-cari ya, di mana sih daya saing kita. Ternyata salah satunya justru di perusahaan-perusahaan digital yang sangat inovatif seperti ini ya. Mungkin Wilson sebagai sebagai perusahaan yang memberikan investment kepada startups di Indonesia dari East Ventures, apa sih rahasianya ya? Dan apa yang harus dilakukan di Indonesia untuk memperbanyak yang seperti ini agar lebih banyak yang bermunculan? Apa sih yang masih, tadi Wilson menyebutkan pandemi masih menahan, tapi kira-kira kalau pandeminya sudah berakhir, apalagi nih yang masih diperlukan agar betul-betul ekonomi digital Indonesia bisa take off? Menurut saya dengan adanya pandemi atau tidak adanya pandemi, posisi Indonesia di regional itu sudah menjadi nomor 1, khususnya di kawasan Southeast Asia. Apakah kita berada di top 5 atau top 10 di dunia? Saya rasa juga kita udah nggak jauh dari sana. Dan salah satu alasan kenapa kita bisa seperti itu, karena satu, populasi Indonesia yang masih muda, yang kedua, populasi Indonesia yang besar, dan ketiga itu semangat entrepreneurship di Indonesia yang besar sekali. Dan the fact that Indonesia itu adalah the largest archipelago in the world, kita itu negara kepulauan terbesar di dunia. Problem yang kita miliki itu sangat unik dan hanya bisa di-solve oleh orang lokal. Banyak sekali problem-problem lokal yang kita bisa solve, dan untuk entrepreneur muda yang bisa mengidentifikasi problem statement yang jelas dan menggunakan teknologi digital untuk membuat sesuatu itu jauh lebih cepat, jauh lebih murah, jauh lebih efisien, pasti kita bisa leapfrog dan menjadi lebih produktif. Jadi sebenarnya kita itu berada di tempat yang benar dan berada di waktu yang benar. Ya, tinggal gimana kita berespon terhadap situasi aja menggunakan teknologi digital. Itu menurut saya.
Oke, thank you. Sangat menarik ya. Jadi Wilson melihat bahwa daya saing perusahaan-perusahaan digital Indonesia bukan hanya lagi kita ngomong soal Asia Tenggara, tapi udah worldwide ya dengan Oh, kondisi-kondisi dan pasti. kesempatan yang tadi itu. Nah, Ya. tentunya salah satu yang diperlukan untuk memungkinkan hal itu bukan hanya teknologi dan akses digital. Tadi Wilson juga sudah menyampaikan dalam paparan ada perbaikan dalam hal akses digital di seluruh Indonesia. Tapi yang tidak kalah penting tentu juga kualitas sumber daya manusianya ya. Ini adalah ekonomi baru dengan skill baru yang tentunya perlu diperkuat sumber daya manusianya untuk memungkinkan itu terjadi. Ada komen nggak bagaimana tentang sumber daya manusia ini agar kita bisa lebih meningkatkannya? Jadi tentunya dari lembaga-lembaga training, vokasional, specific skill, upskill program itu penting sekali. Dan Indonesia itu selama 10 tahun itu kita sudah membangun banyak sekali digital infrastructure. Jadi ibarat digital infrastructure itu hampir seperti misalnya kayak jalan tol lah yang kita bangun kalau physical ya. Tapi digital infrastructure itu ada payment, ada bandwidth, connectivity dan sebagainya. Pemerataan daya saing digital yang dipetakan oleh EVDCI ini sangat penting karena kita ingin tahu jalan-jalan atau infrastruktur digital yang sudah dibangun itu sebenarnya mulus atau berlobang-lobang. Karena kalau jalan itu sudah mulus, mobilnya bisa lari dengan cepat nih. Nah, yang drive mobil itu si supir, si CEO dari company-company ini yang menyelesaikan problem, yang membawa company atau solusi itu dari satu titik ke titik lain. Tapi tentunya untuk dia bisa sampai ke titik itu, nggak bisa si supir sendiri. Itu harus ada bengkelnya, harus ada montirnya, harus ada yang perbaiki bannya, harus ada yang perbaiki AC-nya dan sebagainya. Nah, inilah digital talent yang kita bangun. Jadi kalau jalannya sudah mulus, kita bisa drive kemana saja di seluruh Indonesia dengan cepat sekali. Digital talent-nya juga bisa mendukung perjalanan ini, dan kita punya banyak entrepreneur muda yang menjadi supir untuk drive mobil ini dengan cepat. Otomatis kita bisa ke seluruh pelosok Indonesia. Dan kalau semua ini sudah terjadi, Indonesia itu sebenarnya bisa menjadi role model untuk emerging market. Itu satu hal yang menurut saya semakin nyata dan semakin jelas bahwa apa yang terjadi di Indonesia sebenarnya kita sudah bukan hanya belajar dari negara yang lebih maju, tapi kita juga bisa menjadi role model dan mengajar negara-negara berkembang lain. Karena model kita sudah benar. Begitu, Mu. Oke, thank you. Wilson, thank you. Kita juga sampaikan kepada teman-teman bahwa kita membuka pertanyaan dan sudah mulai masuk beberapa pertanyaan yang sangat menarik dari teman-teman. Jadi silakan bagi sahabat Kata Data yang tergabung via Zoom bisa bertanya di kolom Q&A. Jangan lupa sebutkan nama dan domisilinya ya. Tadi ada beberapa yang mungkin belum lengkap informasinya. Tapi saya sebagai moderator tentunya akan memanfaatkan hak prerogatif saya untuk menanyakan beberapa pertanyaan lagi ini yang seru-seru nih ya. Tadi Wilson menyatakan bahwa skor output dari ekonomi digital di kebanyakan provinsi di Indonesia itu masih di bawah dari skor inputnya. Artinya input untuk membangun ekonomi digital itu sudah lumayan, tapi outputnya dalam hal perekonomian yang diciptakan, tenaga kerja yang tercipta itu masih lebih rendah daripada outputnya. Nah, bagaimana pendapat Wilson? Apakah ini memang hal yang wajar karena Indonesia ini masih berkembang, infrastrukturnya juga belum lama kita bangun sehingga terhubung, sehingga internet itu bisa terakses dari mana-mana dan harganya sudah cukup affordable. Tapi apakah ini hal wajar atau sebetulnya hal yang sebetulnya masih harus kita dorong agar inputnya itu bisa lebih seimbang dengan outputnya? Iya, Mul. Jadi beberapa hari ini saya berpikiran terus, saya baca berulang-ulang terus buku research-nya kita ya. Sebenarnya apa sih yang ingin kita lakukan dengan semua data ini? Ini bukunya hampir 260 halaman, datanya banyak sekali. Tapi kalau kita nggak bisa lakukan apa-apa juga nggak ada gunanya. Saya mengambil kesimpulan bahwa input dan output itu gap-nya harus mengecil, sehingga itu efisien. Dan sebisa mungkin skornya itu merata dan membaik. Indonesia itu terkenal dengan keragamannya. Jadi menurut saya, kita tidak bisa melihat Indonesia itu dengan blanket policy approach, di mana satu policy itu dipakai untuk ke semua tempat.
Setiap daerah itu punya keunikan masing-masing. Ada 3 hal menurut saya yang harus dilakukan setiap daerah. Yang pertama itu adalah membangun dan mengedukasi digital talent. Apakah itu high-tech yang seperti misalnya ke level developer, graphic designer, UX, atau juga digital talent yang bisa menggunakan produk digital dengan maksimum. Itu juga termasuk digital talent. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap daerah itu harus mengerti keunikan dari daerah itu masing-masing. Dan membangun digital ekosistem berdasarkan keunikan dari daerahnya masing-masing. Jadi kalau keunikan daerah tersebut adalah travel, digital ekosistem dibangun pertama itu harus travel dulu. Sehingga output dari digital ekosistem itu langsung nyata dan benar-benar praktikal. Jadi jangan dia daerahnya bukan dari daerah pariwisata, tapi dia berusaha membangun pariwisata. Menurut saya itu kurang tepat. Kalau ternyata daerah itu adalah daerah pengrajin misalnya, handicraft misalnya, Jepara gitu, bisa membuat furniture yang bagus, patung kayu yang bagus dan sebagainya. Mereka fokus digital ekosistem di keunikan daerah dia tersebut. Jadi pertama talent, fokus ke uniqueness dari daerah tersebut. Bangun digital ekosistem di daerah tersebut around the uniqueness of the location. Baru yang ketiga, akses. Bagaimana juga akses itu penting sekali. Akses dari physical infrastructure dan juga digital infrastructure. Tapi physical infrastructure tidak kalah penting. Airport, jalan tol, itu penting sekali sehingga investor itu bisa datang ke daerah tersebut dan terjadi inflow of capital ke daerah tersebut. Jadi kalau sudah ada talent, ada value propositioning yang unik terhadap daerah tersebut, dan ada akses inflow capital, saya yakin input dan output itu akan membaik. Begitu, Mul. Iya, ini menarik sekali bahwa tadi Wilson mengatakan salah satu hal yang penting adalah juga masing-masing daerah, masing-masing perusahaan digital yang ada di daerah itu perlu memahami keunggulan daerahnya masing-masing. Jadi jangan bisa aja mungkin berusaha membangun perusahaan digital di sektor tertentu, tapi kalau dia tidak sesuai dengan potensi daerahnya, tentunya tantangannya lebih besar. Sementara ada potensi daerah ini yang menjadi sangat penting untuk memahami potensi tersebut, dan mudah-mudahan data yang sangat kaya yang di laporan East Ventures Digital Competitiveness Index ini bisa ikut membantu juga ya, membuat daerah memahami keunggulan-keunggulan dari segi digitalnya, dan tentunya nanti perlu dilengkapi juga dengan pemahaman soal sektoralnya, sektor-sektor mana yang menjadi keunggulan daerah itu ya. Benar, jadi kalau si daerah tersebut sudah tahu keunggulan dari daerahnya, dia perhatikan input dari indeksnya kita. Apa saja yang kurang, itu ditingkatkan. Dan kalau indeks ini ditingkatkan, inputnya dimasukin ke dalam engine ekonomi ini, dan optimal, tentu outputnya otomatis baik. Jadi fokusnya ke input, fokus ke engine-nya, saya rasa output bakal keluar yang baik. Gak usah terlalu banyak fokus ke output. Iya. That makes sense. Oke, kita ada satu pertanyaan ini udah masuk, saya bacakan dari Adelia Salsabila Yasmin. Pertanyaannya sebagai berikut. Setelah pandemi ini, apakah e-commerce yang melesat di era pandemi akan lanjut semakin tinggi, semakin tumbuh ya setelah pandemi? Pasti. Karena semua penggunanya sudah nyaman dan tahu kalau e-commerce itu sangat nyaman, sangat gampang, sangat terpercaya, dan barangnya datang. Benar-benar datang gitu pada saat dia pesan. Jadi saya rasa trust dan reliability dari e-commerce dan bagaimana kebergantungan user ke produk-produk digital ini dipaksa untuk digunakan, dan user itu beradaptasi dan tahu kenyamanan itu memang ada. Behavior ini akan stay setelah masa pandemi. Sama seperti produk-produk digital lain, video conferencing, event, mungkin the way we consume media, media streaming, YouTube, dan lain-lain, itu akan terjadi perubahan behavior, dan itu akan stay. Itu menarik ya, jadi memang perkiraannya akan terus semakin banyak ya yang menggunakan aplikasi dan teknologi digital yang tersedia. Ini cukup menarik juga karena tadi pandemi bisa kita pandang sebagai sesuatu yang menahan
melesatnya ekonomi digital, tapi di satu sisi mungkin bisa juga dipandang sebagai akselerator juga ya, ekonomi digital yang sudah tumbuh, di-accelerate dengan adanya pandemi, orang terpaksa menggunakan teknologi digital dan kemudian jadinya merasa, wah ini nyaman ya. Ya, tapi tidak semuanya positif yang mulia. Tentunya terjadi, kita juga harus inklusif dan kita tidak bisa menutup mata bahwa ada sektor-sektor yang terdampak sangat buruk sekali, dan kita harus berpikir bagaimana sektor-sektor yang sudah bergerak maju itu tetap melihat ke belakang dan menarik teman-teman yang ketinggalan di belakang. Sangat penting itu. Karena pandemi ini membuat kemungkinan consumption dan daya beli di Indonesia itu berkurang. Jadi akan terjadi penurunan tingkat kesejahteraan sebagainya. Dan contohnya pendidikan, kita berbicara tentang edutech, kita berbicara tentang healthcare melalui online. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah yang tidak memiliki akses yang memadai untuk menuju ke online? Orang-orang yang masih belum memiliki device yang cukup untuk belajar online. Nah, kita boleh bergerak maju, tapi kita harus selalu melihat ke belakang untuk bisa menarik mereka dan berpikir bagaimana semua ini inklusif. Menurut saya begitu, Mo. Ya, dan ini sesuai dengan salah satu tujuan dari dilaksanakannya riset dan terbitnya laporan East Ventures Digital Competitiveness Index ini ya, di mana kita mengukur median angka tengahnya agar kita tahu seberapa besar ketimpangan antara yang paling atas dengan yang paling bawah dalam hal ekonomi digital. Ya. Karena tanpa pemetaan ini, we don't know what we don't know. Nah, ya betul. Tapi dengan adanya ini, we know what we don't know. And now we want to try to find out what we don't. Iya, betul. Jadi ada petanya ya. Oke, Wilson, ini ada pertanyaan lagi masuk dari Mbak Lili. Bagaimana dengan produk jasa agar terjadi akselerasi tinggi juga nih secara digital, misalnya para freelancer atau profesi-profesi lain yang menjajakan jasa. Bagaimana nih? Apa yang bisa dibantu teknologi digital untuk jasa? Teknologi digital itu sebenarnya jangan dilihat sebagai kayak aplikasi iPhone, Android, di mobile phone, bukan. Kamu melihat teknologi digital itu sebagai distribution of information. Jadi kalau kamu di sektor jasa, menurut saya, gunakan produk-produk digital yang sudah ada, temukan keunggulan dari diri kamu sendiri, uniqueness kamu, dan coba market dan stand out di antara pengguna atau penyedia jasa yang lain. Tapi yang paling penting itu adalah kamu harus bisa menemukan problem statement yang jelas. Kenapa jasa kamu itu cocok untuk orang-orang tertentu, dan gunakan produk digital untuk reach out ke orang tersebut. Jadi gunakan platform ini untuk distribusi informasi. Pakai konsep seperti itu. Dan saya rasa dengan begitu, kamu akan memiliki exposure. Orang bakal tahu kalau kamu menyediakan jasa tertentu, jasa yang unik, dan orang yang membutuhkan bisa tahu bagaimana reach out ke kamu. Sebenarnya teknologi digital itu membuat tidak ada barrier ya, physical barrier lagi kan. Jadi setiap orang itu punya level playing field. Semua orang bisa mengakses informasi yang sama, menggunakan platform yang sama, menyediakan service yang unik untuk masing-masing orang. Ya, thank you Wilson. Ini merupakan sebuah teknologi yang bisa menyeimbangkan lahan pertandingannya ya. Jadi dimanapun lokasinya di Indonesia, apapun jasanya, apapun produknya sebetulnya diberikan kesempatan untuk bisa bersaing secara lebih setara dengan teknologi digital. Oke, pada akhirnya memang waktu juga yang harus memisahkan kita dan teman-teman, pertanyaan tadi merupakan yang terakhir dari sesi tanya jawab. Jangan lupa kembali saya ingatkan untuk mendownload atau mengunduh laporan East Ventures Digital Competitiveness Index 2021 karena ini laporan yang sangat lengkap, sangat komprehensif, kaya dengan data dan juga statement-statement yang sangat menarik dari pejabat negara maupun para pemimpin perusahaan-perusahaan digital di Indonesia. Jadi jangan lupa, terima kasih
kami sampaikan untuk Pak Wilson Cuaca. Terima kasih kepada sahabat Kata Data yang telah berpartisipasi, bertanya. Sebelum kita akhiri sesi ini, kita lakukan foto bersama dulu ya, Wilson ya. Oke. Dan juga para peserta yang mengikuti, mohon untuk menyalakan kamera dan memberikan senyum terbaiknya. Saya hitung mundur, 3, 2, 1. Oke, baik. Ide Kata Data merupakan event tahunan Kata Data yang menyuguhkan berbagai diskusi inspiratif seputar data dan ekonomi secara virtual yang digelar dari tanggal 22 sampai 25 Maret 2021. Pamit dulu. Oke, Pak Wilson, terima kasih sudah join dengan kita. Terima kasih, diskusi yang sangat inspiratif, dan tentunya acara ini disponsori oleh East Ventures, Bank DBS Indonesia, PT Barito Pacific Tbk, PT PLN Persero, Unilever Indonesia, GIZ German International Cooperation, Link Aja, dan acara ini juga didukung oleh GoPlay, Oxford Business Group, serta media partner yaitu Media Group, Metro TV, Media Indonesia, Medcom.id, dailysocial.id, Berita 1, Tech in Asia, Kompas.com, dan juga Net. Dan penyelenggaraan Ide Kata Data 2021 di hari kedua ini disponsori oleh East Ventures. Baik, sahabat Kata Data, saya Mulia Amri, serta seluruh tim yang bertugas. Kami undur diri sejenak dan jangan lupa untuk saksikan lanjutan dari Kata Data ID 2021 sesi ke-8 nanti pukul 10.30 WIB dengan tema Digital Economy dan Economic Recovery. Dan ingat untuk terus mematuhi protokol kesehatan 3M dimanapun Anda berada selama masa pandemi ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa kalau bicara, pakai data.